Kalau kita meyakini dengan iman percaya kita bahwa hanya Allah saja satu-satunya penguasa dan yang mengendalikan segala sesuatu yang terjadi baik di bumi maupun di sorga, maka kita harus tahu juga firman-Nya yang menyatakan sesungguhnya mata Tuhan menjelajahi seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatan-Nya kepada mereka yang tulus hati kepada Dia. Jadi setiap gerak-gerik kita, isi hati pikiran kita, setiap ucapan yang keluar dari mulut lidah kita, sikap hidup kita, bagaimana cara kita menghadapi setiap permasalahan, situasi, kondisi hidup kita setiap hari, baik kita di rumah, di pekerjaan, di tempat pelayanan, di gereja, atau dimanapun kita berada, semuanya diawasi, diperhatikan, dan dinilai oleh Allah sendiri. Tujuannya adalah apakah kita layak dan berkenan di hadapan Allah atau tidak. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Apapun yang kita lakukan dan perbuat selama kita hidup di dalam dunia ini, semuanya tidak ada yang luput dari pemandangan mata Allah, karena tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Di hadapan manusia kita bisa bersandiwara, tetapi tidak di hadapan Allah, karena Allah tahu segala sesuatunya sampai pada kedalaman lubuk hati kita. Allah mengetahui semuanya lebih daripada kita mengetahui diri kita sendiri. Sikap Petrus di dalam menghadapi teguran, koreksi dalam hidupnya, Petrus tidak mudah tersinggung. Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Petrus memiliki hati yang terbuka dan tidak mudah tersinggung. Harus ditegur oleh Tuhan di depan umum dan dikatakan sebagai iblis. Berbeda dengan Yudas Iskariot yang gagal dalam ujian hidupnya, dan karena Yudas mudah tersinggung sekalipun Tuhan tidak menyinggungnya. Dan akhir hidup Yudas adalah kegagalan dan berakhir dalam maut. Jadi sikap hidup kita, reaksi kita terhadap teguran, nasihat adalah sangat menentukan apakah kita adalah orang-orang yang diperkenan oleh Allah atau tidak. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik.